Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nang Lestari dengan NIM F1E1214044. Dalam video ini saya akan menjelaskan laporan prototipe produk keripik singkong kriuk yang telah saya dan teman-teman saya pilih. Yang pertama ada pendahuluan, yakni latar belakang. Latar belakang saya dan teman-teman saya memilih usaha ini adalah karena banyak sekali kebutuhan masyarakat. Salah satunya akan kebutuhan makanan dan cemilan. Nah, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang. Secara sederhana, arti kewirausahaan adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, yang artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut dan cemas dalam kondisi tidak pasti. Nah, kemudian tidak kalah penting dibanding faktor modal, yaitu ide atau gagasan usaha tersebut dikembangkan, maka akan mendorong seorang untuk berusaha mencari jalan keluar untuk merealisasikan jiwa entrepreneur dan ide-idenya dalam suatu mata kuliah kewirausahaan. Nah, dalam mata kuliah ini juga kita akan melakukan kegiatan secara langsung dengan berjualan makanan, sehingga kegiatan ini dilaksanakan agar kita belajar menjadi entrepreneur muda sebagai mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan usaha. Yang pertama, membuka peluang usaha baru. Karena sebelumnya saya dan teman-teman saya pernah berulang kali gagal dalam membuka usaha, dan pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan membuka peluang yang baru. Kemudian, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Karena kita tahu jika kita memulai usaha ataupun membuka suatu usaha, tentunya tidak hanya melatih mental kita, tapi juga mendapatkan benefit berupa pundi-pundi rupiah. Dan yang terakhir, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan makanan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah prototipe yang kita buat bisa menjadi peluang usaha? Yang kedua, apakah hasilnya sesuai dengan kebutuhan konsumen? Yang ketiga, apakah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat? Dan yang keempat, apakah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi? Nah, semua masalah tersebut akan kita jawab setelah kita melakukan action dalam usaha tersebut, seperti dalam produksi, penjualan, pemasaran, dan lain sebagainya. Berikutnya ada tahap perencanaan. Yang pertama, adapun kelebihan dari usaha yang kami pilih adalah dapat menciptakan produk makanan yang baik dan enak, baik dari segi rasa maupun tampilannya. Yang kedua, memasarkan produk dengan harga yang ekonomis sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dan serta yang ketiga, konsumen sangat puas dengan harga yang ekonomis dan dapat menghasilkan produk yang baik pula. Kekurangan dalam usaha yang kami pilih, yang pertama, dalam pembuatan banyak menggunakan minyak goreng. Nah, otomatis bagaimana kita ketahui harga minyak goreng saat ini sangat melonjak tinggi. Nah, karena memakan banyak minyak goreng, otomatis modal yang kita keluarkan pun akan meningkat pula. Yang kedua, banyak menggunakan penyedap rasa. Nah, kita tahu bahwa penyedap rasa memang membuat makanan menjadi lebih enak, tapi tidak baik dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Serta yang ketiga, tidak semua orang menjadi target pemasaran, karena keripik tidak bisa dimakan oleh lansia yang giginya sudah tidak utuh lagi. Selanjutnya ada peluang bisnis. Yang pertama, menjadi cemilan alternatif semua kalangan. Serta yang kedua, pembuatan yang simpel dapat memudahkan proses produksi. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya Dalpi Putri Hafizah dengan NIM F1E1214050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Kemudian peluang usaha yang dipilih berdasarkan analisis di atas, kami memilih untuk membuat iklan produk keripik singkong dengan menggunakan desain aplikasi tidak berbayar seperti Canva, PixArt, Wonto, dan lain-lain. Kemudian sasaran pelanggan. Yang pertama, pemilik usaha makanan yang dimaksud adalah para pengusaha yang membutuhkan produk kami untuk para pelanggannya yang membutuhkan produk makanan. Yang kedua, masyarakat umum yang membutuhkan cemilan ringan, terutama anak milenial.
Selanjutnya, selera. Saat ini, selera yang di masyarakat adalah makanan yang sangat sederhana atau simpel, tapi tepat dalam segi rasa, kemasan, dan harga. Kemudian, daya beli. Daya beli produk lumayan kuat karena sasaran pelanggan merasa kurang lengkap bila tidak ada cemilan sambil beraktivitas. Kemudian, kondisi pesaing atau kompetitor. Pesaing atau kompetitor usaha kami adalah orang yang bergerak dalam bidang usaha yang sama, tetapi proses penjualan yang berbeda seperti pedagang keripik keliling. Kemudian rencana promosi dan pemasaran, yaitu dari mulut ke mulut, melalui surat kabar atau majalah, kemudian melalui internet atau media sosial. Baiklah, saya Nurhaliza dengan NIM F1 S1211055. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rencana kebutuhan produk. Di dalam rencana kebutuhan produk ini terdapat dua, yaitu alat yang dibutuhkan dan bahan yang dibutuhkan. Untuk alat yang dibutuhkan, yaitu kuali, spatula, pisau, kompor gas, baskom atau wadah. Kemudian untuk bahan yang dibutuhkan yaitu singkong, minyak, plastik, dan penyedap rasa. Baiklah, lanjut untuk bab 3 pelaksanaan. Di dalam bab 3 pelaksanaan ini terdapat pengolahan. Berikut ini cara mengolah bahan singkong menjadi produk keripik. 1. Bersihkan singkong dari kulitnya, kemudian cuci bersih singkong tersebut, tiriskan singkong, potong singkong tipis-tipis membentuk keripik, panaskan minyak, goreng potongan singkong sampai kecoklatan, angkat lalu tiriskan, taburi penyedap rasa, kemudian keripik pun siap untuk dikemas. Adapun di sini untuk desain logo kami yang telah kami desain seperti ini dapat dilihat pada presentasi kami pada kali ini, yaitu sebagai berikut. Saya Esterina dengan NIM F1121068 akan melanjutkan penjelasan pada bagian analisis biaya. Analisis biaya yang kami buat yaitu untuk 5 kilo singkong. Yang pertama, singkong dengan harga 15.000, minyak sayur 20.000, penyedap rasa 5.000, plastik 10.000, dan total biaya untuk produksi 5 kilo keripik singkong adalah 50.000 dengan harga per bungkus 2.500 dan harga jual 5.000. Jadi keuntungan yang didapat adalah 50.000 untuk 5 kilo keripik singkong. Selanjutnya, pengujian prototipe. Uji kesesuaian fungsi prototipe dilakukan dengan mencari berapa banyak konsumen yang didapat dan keinginan konsumen. Jika konsumen yang didapat sangat banyak, berarti prototipe tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi jika konsumen yang didapat sedikit, berarti prototipe tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang di mana letak kekurangan prototipe. Selanjutnya, hasil pengujian prototipe. Dari pengujian prototipe yang telah dilakukan, dihasilkan hasil pengujian yang kurang memuaskan, yaitu prototipe kurang mampu mendapatkan konsumen yang banyak, yang berarti prototipe tersebut kurang sesuai fungsi dan tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen, namun harus dilakukan perbaikan lagi. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan adalah prototipe produk advertisement mampu memenuhi fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga prototipe produk advertisement layak untuk diproduksi secara massal dan dapat digunakan sebagai peluang usaha baru. Dengan dijadikannya prototipe ini sebagai peluang usaha, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi pengangguran. Fungsi prototipe produk ini sudah sesuai dengan tujuan, sehingga tidak diragukan lagi untuk produksi secara massal dan dijadikan peluang usaha. Saran, dari rangkaian kerja yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang kurang sesuai dari yang diharapkan. Namun, untuk kesesuaian fungsi dan manfaatnya, prototipe produk advertisement ini sudah sesuai. Hanya model dan tema yang harus ditingkatkan agar lebih menarik banyak pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.